Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tentunya di podcast Mospek. Ngobrol seputar edukasi kesehatan bersama ID Cabang Sopeng. Agak kareba, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Dr. Andi Wirham alias Dr. Raso. Di sini tidak sendiri, tentunya telah bersama narasumber yang menurut saya sangat spesial karena beliau ini adalah salah satu nakes teladan yang mewakili Kabupaten Sopeng yang telah maju ke tingkat provinsi. Mungkin Dr. Sinta bisa sedikit menjelaskan atau memperkenalkan diri kepada sahabat Mospek semua. Halo sahabat Mospek, perkenalkan saya Dr. Sinta, dokter umum Puskesmas Tajuncup. Alhamdulillah kemarin diberi kesempatan dan terpilih sebagai salah satu nakes teladan perwakilan dari dokter umum Puskesmas Tajuncup. Baik, alhamdulillah sangat bangga Kabupaten Sopeng memiliki dokter yang bisa mewakili Kabupaten Sopeng sebagai nakes teladan ke tingkat provinsi. Sebelum kita mulai diskusi, tidak lupa mengingatkan kepada sahabat Mospek semua untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini agar semakin banyak juga masyarakat kita yang bisa teredukasi melalui konten ini. Mungkin khusus episode kali ini, Dok, kita bisa memakai bahasa yang lebih santai atau bahasa sehari-hari kita di Sulawesi Selatan. Oke, siap, Dok. Oke. Jadi mengenai nakes teladan, Dr. Sinta mewakili Kabupaten Sopeng sebagai nakes teladan kategori dokter puskesmas ya, Dok? Iya, Dok, betul. Oke. Puskesmas. Jadi pasti tidak mudah untuk menjadi nakes teladan yang mewakili Kabupaten Sopeng. Tentunya pasti ada prosedur, harus ada yang disiapkan dan harus ada yang dilalui untuk menjadi nakes teladan. Mungkin Dr. Sinta bisa sedikit menjelaskan apa-apa saja yang harus disiapkan dan telah dilalui untuk menjadi nakes teladan. Silahkan, Dok. Ya, Dok. Begini, untuk jadi nakes teladan, kategori dokter itu yang pertama harus disiapkan adalah harus ada tentunya inovasi ya, Dok. Intinya ada inovasi, nanti inovasi ini yang akan diajukan ke, dia ada beberapa tingkat. Untuk tingkat puskesmas dipilih dokter yang untuk ikut, kemudian diseleksi lagi di kabupaten, sekabupaten antara puskesmas, kemudian nanti yang terpilih 3 besar di tingkat kabupaten itu akan dikunjungi, Dok. Jadi yang masuk 3 besar akan dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak atau tim Dinas Kesehatan Kabupaten Sopeng untuk turun ke puskesmas. Nah, nanti yang terpilih untuk juara pertama itu nanti yang mewakili ke tingkat provinsi, Dok. Jadi nanti tingkat provinsi itu di antara semua puskesmas nanti yang masuk 3 besar juga akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi, Dok. Jadi bulan kemarin, Dok, sudah dilakukan kunjungan atau dilakukan verifikasi dari tim provinsi. Jadi nanti di 3 besar itu yang dilakukan kunjungan lapangan akan dinilai lagi siapa yang betul-betul berhak dan siapa yang terbaik di antara 3 besar itu. Luar biasa, berarti sudah banyak yang dilalui. Sudah dari banyak, tingkat Dok. Puskesmas, tingkat kabupaten, dan sekarang sudah ada di tingkat provinsi. Betul sekali. Berarti tinggal selangkah lagi menuju ke tingkat nasional. Ya, mohon doanya ya, Dok. Baik, mudah-mudahan Dr. Sinta bisa maju ke tingkat nasional mewakili Provinsi Sulawesi Selatan melalui inovasi yang telah diciptakan. Amin, amin. Baik, saya tadi menangkap, Dok, bahwa kunci dari nakes teladan adalah inovasinya. Betul, Berarti inovasi. ada inovasi yang telah diciptakan oleh Dr. Sinta. Ya. Bisa sedikit ceritakan tentang inovasi itu, Dok? Ya, inovasi yang saya lakukan di Puskesmas Tajuncup itu, Dok, judulnya Padu Rasa, pelayanan terpadu ramah lansia. Jadi di inovasi yang saya lakukan ini dia terkait dengan lansia, Dok. Jadi ada 3 kegiatan yang saya lakukan. Kan kami di Puskesmas, Puskesmas kan pelayanan ada 3 pelayanan dalam gedung sama di luar gedung, Dok. Kalau di dalam gedung itu ada inovasi yang saya lakukan adalah pelayanan khusus lansia. Jadi ada 2 poli yang dibuka, poli umum sama poli lansia. Kan selama ini di puskesmas itu cuma 1 poli ya, Dok, poli umum. Ya. Jadi saya melakukan inovasi mencoba bagaimana caranya melakukan prioritas terhadap lansia dengan membentuk poli lansia. Ya, jadi pada saat lansia datang
sampai pulang itu akan didampingi dok, akan didampingi dan diarahkan sama caregiver. Terus untuk yang inovasi di luar gedung itu saya melakukan pemberdayaan posyandu lansia dok. Jadi di pemberdayaan posyandu lansia bagaimana caranya kita mengajak lansia-lansia kita untuk aktif, contoh ikut senam lansia, penyuluhan. Terus yang kedua dok, turun kunjungan rumah. Jadi saya bersama teman-teman puskesmas di Tajuncu turun memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang mempunyai keterbatasan ke puskesmas. Baik, sangat beruntung saya kira para lansia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tajuncu, karena berkat dari inovasi dari Dokter Sinta ini tentunya sangat memudahkan lansia, sangat diperhatikan tentunya juga. Iya betul dok. Nah, dari hadirnya inovasi tentunya ada dasar, ada alasan kenapa betul. Inovasi itu hadir. Mungkin Dokter Sinta bisa juga sedikit menjelaskan kenapa kira-kira inovasi ini yang dipilih. Ya, baik dok, kemarin kan saya terangkat PNS tahun 2020. Ya, selama berjalan itu saya lihat kasihan lansia yang datang ke puskesmas itu datang dengan sendirinya, apalagi ya dok di kampung-kampung biasa datang dengan sendirinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa lansia itu dia banyak sekali resiko untuk jatuh. Jadi dengan saya coba pikir dan saya lihat kunjungan lansia ternyata di Puskesmas Tajuncu itu sangat tinggi, kemudian kunjungan untuk posyandu sangat rendah. Jadi saya coba berpikir bahwa langkah apa atau apakah ada kegiatan yang saya ingin bikin untuk bikin lansia kita ini betul-betul mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dok. Jadi sebenarnya inti dari inovasi saya dok, kan di Puskesmas seperti kita ketahui namanya saja Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan pusat kesakitan. Jadi beda ya sama rumah sakit dok. Di Puskesmas itu kita ingin memberikan atau lebih menekankan pencegahan primer supaya lansia yang datang ke puskesmas kita bisa tekan angka kejadian kesakitannya. Sedangkan di posyandu justru kita ingin tingkatkan. Jadi semoga dengan adanya inovasi ini bisa membuat lansia kita semakin sehat dan mandiri. Baik, berarti semakin banyak pelayanan yang disediakan untuk lansia berarti membutuhkan juga tenaga yang lebih banyak. Betul. Berarti Dokter Sinta dengan adanya inovasi ini tentunya akan lebih sibuk di puskesmas. Nah, kemudian tentunya karena inovasi ini yang membuat Dokter Sinta mewakili Kabupaten Sopeng menuju ke tingkat provinsi, yang insya Allah sedikit lagi akan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke nasional. Pasti ada support dari pemerintah daerah. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana support pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Sopeng dalam menyikapi inovasi yang Dokter Sinta buat tadi. Silakan dokter. Terima kasih dok. Alhamdulillah ini untuk support dari Pemda atau pemerintah daerah itu saya sangat bersyukur ya dok, karena terkhusus di Puskesmas Tajuncu sendiri itu dukungan dalam bentuk lintas sektor dok. Jadi kami di Puskesmas kerjasama dengan lintas sektor baik dari Bapak Kapolsek, Ibu Camat Dondri serta ibu-ibu atau bapak kepala desa, karena semua mendukung inovasi saya dok. Karena sebenarnya inovasi ini tidak bisa berjalan kalau saya sendiri, harus butuh dukungan dari lintas sektor. Ya, itu yang saya tekankan. Saya sangat bersyukur dengan adanya lintas sektor karena bisa membantu saya menjalankan inovasi lansia. Seperti yang saya katakan tadi, tentunya karena semakin banyaknya pelayanan pasti membutuhkan juga sumber daya manusia yang lebih banyak juga. Kemudian terkait inovasi ini, apakah inovasi ini sudah berjalan? Kalau sudah berjalan, sudah berapa lama berjalannya? Alhamdulillah dok, inovasi ini sudah berjalan itu sejak Maret tahun 2021. Jadi sudah menuju 2 tahun ya dok. Iya. Kemudian apakah ada kendala selama menjalankan inovasi ini? Pastinya setiap apa yang kita cita-citakan pasti tidak berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Pasti ada kendala-kendala yang kita temukan. Mungkin Dokter Sinta bisa sedikit menjelaskan. Sebenarnya untuk menjalankan inovasi ini dok, ada beberapa kendala. Contoh sebenarnya kan dengan adanya inovasi ini
kan kita memberikan prioritas kepada lansia. Terkadang masih ada beberapa masyarakat umum lainnya yang protes, kenapa dia duluan, kenapa jadi. Disinilah tugas kita, petugas, bagaimana caranya kita memberikan pengertian kepada masyarakat lainnya bahwa memang perlu untuk dilakukan prioritas terhadap lansia. Terus kendala selanjutnya, Dok, kami sebenarnya juga di Puskesmas Tajuncu kan baru 2 dokter, jadi masih kewalahan untuk melakukan inovasi ini. Kenapa? Karena belum lagi di Puskesmas Tajuncu sendiri itu, Dok, kan dia perawatan, belum lagi poli umum. Jadi untuk buka poli lansia kalau misalnya tidak terlalu banyak pasien itu terkadang kewalahan kalau kurang tenaga, Dok. Oh baik, karena ada IGD ya, Ya, betul. kemudian ada Perawatan. kamar perawatan, Ya. ada poli, Ya. belum lagi kunjungan-kunjungan, Ya, belum lagi program turun. kerja ya. Betul, Dok. Oke baik, berarti adanya kendala-kendala ini tentunya mungkin Dokter Sinta sudah memikirkan kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus diperbaiki dari inovasi ini. Iya, Dok. Saya berharap beberapa puskesmas di Provinsi Sulawesi Selatan bisa mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Puskesmas Tajuncu di Kabupaten Sopeng, karena memang sangat penting untuk memprioritaskan beberapa orang, contohnya ibu hamil, dan termasuk juga yang paling penting adalah lansia. Karena kasihan juga lansia yang tanpa pendampingan harus ikut mengantri, padahal mereka tidak sebugar pasien-pasien lainnya. Mungkin ada sepatah kata atau sebagai penutup, Dok, tentang terkait inovasi ini. Baik, Dok, semoga teman-teman lebih termotivasi untuk membuat inovasi yang lebih baru lagi dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, luar biasa. Ini sangat inspiratif tentunya. Jangan kita sebagai tenaga kesehatan terus berada di zona nyaman kita, hanya melayani, fokus melayani, tapi kita harus tentunya berinovasi, menuangkan ide-ide yang ada di kepala kita agar mempermudah pelayanan dan tentunya membantu masyarakat kita. Mungkin sekian dari episode kali ini, sampai jumpa di ngospek selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.